Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu semua. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. R.A. Kusumurni sebagai narasumber. Yang terhormat Ibu Dr. Satra Hayuwati sebagai Ketua Periska Pusat Penelitian Karet. Yang terhormat Ibu-ibu pengurus dan anggota Periska Pusat Penelitian Karet, Balai Penelitian Getas, Balai Penelitian Sungai Putih, Balai Penelitian Teknologi Karet, dan pengurus Periska lingkup RPN. Dan yang terhormat seluruh peserta webinar hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online ya. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Acara hari ini merupakan acara webinar yang diselenggarakan oleh Periska Pusat Penelitian Karet. Webinar series kali ini mengusung tema mengenali ekonomi sirkular telah kompos. Sebelum memulai acara hari ini, mari kita pembacaan doa oleh Ibu Tika Sayurandi. Kepada Ibu Tika Sayurandi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdayi ni'amahu wa yukafi mazidah. Segala puji bagi Allah seluruh alam. Engkaulah yang memiliki segala keagungan. Dengan rahman dan rohimu, Engkau telah menyatukan hati kami untuk hadir di acara arisan bulanan dan webinar online Periska Puslit Karet. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurah kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, semoga acara arisan bulan ini disertai webinar online tentang mengenali sampah berjalan dengan lancar diri, keluarga, dan bangsa kami. Kami memohon ridho-Mu agar tali silaturahmi kami terjalin erat. Sesuai dengan janji-Mu, barang siapa menyambung tali silaturahmi akan dilapangkan rizkinya. Berilah karunia agar kami menjadi ibu terbaik untuk mendidik anak-anak kami. Jadikanlah kami wanita yang penuh syukur, pandai mengurus Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami, amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Periska Pusat Penelitian Karet. Pada Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar berarti ya. Mohon izin. Terima kasih. Kepada yang terhormat peserta webinar mengenali ekonomi sirkular, pilah, komposkan, dan manfaatkan sampah kita. Mohon izin saya menyampaikan instansi yang ikut dalam acara webinar ini. Kami mulai dari Balai Penelitian Karet Sungai Putih Medan, Balai Penelitian Karet Getas Salatiga, Balai Penelitian Teknologi Karet Bogor, Pusat Penelitian Karet Sembawa Sumatera Selatan, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember, Jawa Timur, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Pasuruan, Jawa Timur,
Universitas Lampung, PT Riset Perkebunan Nusantara Bogor, Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan, Green Generation Balikpapan, Institut Pertanian Bogor, Universitas Jenderal Sudirman, Pusat Penelitian Teh dan Kina Bandung, STIP Geraha Karya, Kantor Camat Benua Kalimantan Tengah, dan Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Kabupaten Banyuasin. Mohon izin, saya Satrahayu, Ketua Periska Pusat Penelitian Karet, memberikan sambutan pada acara webinar ini. Acara ini kami maksudkan sebagai bentuk penyampaian informasi bahwa plastik memiliki umur yang sangat panjang, dari rentang 20 tahun hingga 500 tahun baru rusak dan terdegradasi. Karenanya, plastik harus kita kelola dan kita manfaatkan dengan baik. Sampah organik di lain pihak merupakan sampah yang paling besar kita hasilkan. Ini dalam waktu 1 hingga 3 bulan sudah rusak dan dapat bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Tetapi di lain pihak, jika sampah organik ini tidak kita kelola dengan baik, akan menimbulkan pencemaran, yaitu air lindihnya, air yang keluar dari bahan organik, bisa menimbulkan mencemari tanah dan air permukaan, kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap, kemudian menimbulkan sebagai tempat berkembang biak serangga vektor seperti lalat. Dengan kesadaran ini, maka kami mengajak seluruh warga Pusat Penelitian Karet, baik yang di Sumatera Selatan, di Medan, di Bogor, dan di Ketas, untuk mulai mengelola sampah kita masing-masing, mulai dari rumah tangga kita sendiri. Kemudian kami juga mengajak kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk juga ikut mengelola sampah dari keluarga kita masing-masing. Kemudian ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita tularkan kepada lingkungan terdekat kita. Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, kami harapkan sebagai agen of change gitu ya, agen perubahan untuk mengelola sampah kita. Tujuan akhir dari kegiatan ini, tujuan jangka panjang dari kegiatan ini apa? Yaitu TPA, tempat pembuangan akhir di Indonesia, tidak menggunakan sistem open dumping. Sistem open dumping itu seperti apa? Sampah organik, sampah plastik ditumpuk jadi satu di area yang luas hingga berhektar-hektar dengan tinggi mencapai 200 meter atau setinggi pohon kelapa gitu ya. Saya pribadi sebagai anak bangsa malu sekali dengan kondisi ini, dan untuk itu mari kita mulai benahi hal ini mulai dari kita sendiri, dan mungkin ada regulasi dari pemerintah sehingga pemerintah juga mengeluarkan kebijakan agar konsumen tidak terlalu mudah diberikan kantong plastik gitu. Kami di sini, saya di sini di Sumatera Selatan, di Palembang, di Kabupaten Banyuasin itu masih diberikan kantong plastik, konsumen kantong plastik. Tidak seperti Bogor, kalau Bogor sudah bagus gitu ya, konsumen tidak diberikan kantong plastik lagi. Jadi semoga kebijakan ini bisa seluruh Indonesia. Jadi pemerintahnya juga bergerak sehingga TPA kita yang sistem open dumping itu sudah tidak ada lagi. Jadi kami di sini baru mulai mengelola sampah gitu, dimulai dari edukasi terlebih dahulu, edukasi dari bulan Mei, Juni, Juli, 3 bulan ini. Karena keterbatasan berkumpul, jadi edukasinya secara perbagian sedikit demi sedikit. Kemudian pelaksanaannya kami memilah sampah masih sedikit sekali, yaitu baru di kantor, di MES atas bawah, kemudian di TK, dan baru 8 keluarga untuk instansi sebesar Pusat Penelitian Karet gitu. Jadi dari 8 keluarga ini saya harapkan seluruh warga kami yang ratusan jumlahnya bisa ikut serta, jadi sampah kita bisa terkelola dengan baik mulai dari diri kita sendiri. Demikian saya akhiri sambutan ini
Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ibu Satrahayu. Acara selanjutnya adalah acara inti kita. Sebelum memasuki acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita, saya akan membacakan riwayat singkat dari moderator kita. Moderator kita kali ini adalah Ibu Alchemy Putri Juliantika Kusdiana. Beliau dengan riwayat pendidikan proteksi tanaman dan fitopatologi IPB. Kemudian kegiatan saat ini adalah peneliti di Pusat Penelitian Karet serta Ketua Periska Balai Penelitian Sungai Putih. Selanjutnya acara kami berikan kepada Ibu Alchemy. Kepada Ibu Alchemy kami persilakan. Terima kasih Mbak Kiki sudah mempersilakan saya. Baik Ibu-ibu, kedengeran kan ya suaranya? Sebelum kita memulai acara webinar kita kali ini mengenal ekonomi sirkular, pilah, komposkan, dan manfaatkan sampah kita, saya bacakan dulu CV dari pembicara kita, yaitu Ibu Dr. R.A. Kusumo Rukmi, yang merupakan founder dan program advisor Sri Foundation. Ibu Roro menempuh pendidikan di School of Engineering, Deakin University Australia, juga di Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan SA Wilayah pada sebuah lembaga perencanaan daerah. Ibu Roro juga aktif menulis artikel dan jurnal akademik, juga pernah menjadi kontributor pada jurnal PhD Mama terbitan Gramedia. Dan saat ini Ibu Roro menjadi pembicara tetap pada workshop online yang diselenggarakan oleh Sri Foundation. Untuk Sri Foundation sendiri merupakan wadah untuk berbagi pengetahuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Nah, selama ini kan kita lebih mengenal mengenai ekonomi linear tradisional, di mana pada saat kita membeli barang, kita gunakan, kemudian kita buang. Namun, mengingat adanya ancaman pemanasan global, pemerintah Indonesia pun tengah mendorong konsep ekonomi berkelanjutan atau yang dikenal dengan ekonomi sirkular. Tentu saja kita pun harus mendukung dengan merubah mindset kita menjadi ekonomi sirkular yang berpedoman pada prinsip mengurangi sampah dan memaksimalkan sumber. Nah, bagaimana nih kita mulai bergerak ke arah ekonomi sirkular? Tentu saja kita harus kupas tuntas hari ini dengan narasumber kita mengenai ekonomi sirkular. Untuk itu, untuk Ibu Roro, kami persilakan waktu dan tempatnya, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Alchemy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Dalam kondisi pandemik yang seperti ini, kita harus menjaga kesehatan supaya tetap bisa beraktivitas dengan baik. Saya lihat beberapa mungkin ini masih ada di kantor ya. Kalau saya sendiri sekarang work from home, jadwalnya ada di rumah. Jadi saya beraktivitasnya dari rumah. Ya, terima kasih. Saya sudah diperkenalkan tadi oleh moderator. Saya akan berbicara tentang ekonomi sirkular, tapi lebih kepada apa kontribusi kita sebagai konsumen untuk membuat ekonomi sirkular itu berjalan. Saya akan share screen dulu ya. Ya, baik. Coba kita mengenali ekonomi sirkular. Ya. Oke, sebentar. Ya, saya perlu bertanya bagaimana kita di rumah. Kalau seandainya kita memiliki pakaian bekas, sorry, ini kok jadi Bekasi, bekas botol minuman, batu baterai bekas, barang elektronik yang sudah rusak, botol sirup, kulit buah, bonggol jagung, apa saja gitu. Kemanakah semua itu berakhir? Kalau seandainya biasanya kita akan mengirimkan semua itu kita masukin ke tempat sampah kan. Kita terbiasa, kita adalah generasi yang terbiasa diajarkan oleh orang tua kita untuk
adik jangan lupa buang sampah itu pada tempatnya supaya nggak kotor gitu ya kira-kira. Atau kita sendiri sebagai orang tua mungkin terbiasa kepada anak-anak kita sampaikan buanglah sampah pada tempatnya. That's it, titik, udah. Padahal ternyata buang sampah pada tempatnya itu belum selesai. Masalah selesai di rumah kita rapi, bersih, nggak ada sampah gitu. Nah, tapi kita baru akan merasa pada saat saya yakin beberapa kota pasti mengalami saat-saat di mana petugas kebersihan tidak mengangkut sampah. Ya. Nah, ketika petugas kebersihan tidak mengangkut sampah, kemudian sampah yang kita taruh di tempat sampah depan rumah mulai menumpuk, menimbulkan bau, itu kemudian baru merasa kita ada masalah. Aduh, sampah saya nggak diangkat, bau. Nah, padahal sebenarnya ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk buang sampah pada tempatnya, kita hanya berpikir di rumah kita aja. Kita nggak berpikir kemana sampah itu pergi. Nah, ini adalah video tempat pembuangan akhir di Kabupaten Bekasi, TPA Burangkeng, yang itu tinggi sampah itu yang sudah menjadi gunung sampah, tingginya adalah 20 meter. Kalau di Bantar Gebang, tempat pembuangan sampahnya DKI Jakarta, tinggi sampahnya sudah sampai 40 meter atau setinggi Candi Borobudur. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah ke Candi Borobudur, melihat candi, nah kira-kira ke Bantar Gebang seperti itulah tingginya. Nah, di sini ini contoh di situ ada air ya, itu adalah kumpulan air lindi. Air lindi itu adalah air yang keluar pada saat sampah itu ditumpuk, kemudian dia akan mengeluarkan air lindi. Harusnya kalau di tempat pembuangan akhir air lindi itu diproses, difilter, di dalam biasanya ada 3 kolam. Kalau di sini ada 3 kolam. Jadi dari kolam 1 kurang misalnya sudah mulai berkurang baunya atau zat pencemarnya, kemudian pindah ke kolam 2, filter lagi, kolam 3. Nah, di kolam 3 itu kualitasnya sudah mencapai baku mutu yang bisa masuk ke dalam sungai, ke dalam badan air. Dari situ baru kemudian air lindinya akan dialirkan ke badan air. Nah, tapi pada prakteknya banyak sekali proses ini tidak berjalan sebagaimana di teori gitu ya. Kadang-kadang air lindinya bocor, jadi misalnya kayak di sini kan di foto ini terlihat air lindi tapi banyak sampahnya, harusnya nggak kayak gitu. Nah, sehingga ketika air lindi itu bocor, sampah yang ada di TPA itu kan semua sampah, ada organik, ada anorganik, semuanya berkumpul dari jadi satu. Jadi misalnya kalau misalnya organik aja oke gitu, misalnya kita tumpuk sampah itu lama-lama dia akan jadi kompos, kemudian bisa menyuburkan tanah. Tapi ketika sampah organik bercampur dengan misalnya batu baterai, ada popok bayi, ada plastik kresek gitu. Batu baterai itu mengandung merkuri yang bisa mencemari tanah. Kemudian kalau dia masuk ke dalam air tanah, dia juga akan mencemari air tanah dan bisa mencemari yang sekitarnya juga. Kemudian popok bayi atau misalnya plastik kresek, misalnya zat organik yang ada di TPA itu sudah mulai terurai, plastik kreseknya nggak terurai. Jadi dia akan ada aja di situ, nggak akan mimpes, nggak akan berkurang, tapi bertumpuk-tumpuk. Nah, ternyata seperti itulah yang kita lakukan selama ini. Jadi ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk buang sampah pada tempatnya, sekarang sebaiknya pikirkan lagi bahwa sesudah sampah dibuang pada tempatnya, dia akan berakhir di TPA gitu. Nah, yang seperti itu tadi yang dikatakan oleh moderator sebagai ekonomi linier. Ekonomi linier itu fungsi. Kita beli barang, kita pakai berdasarkan fungsinya, terus throw away, buang saja gitu. Nah, sementara kalau ekonomi sirkular, ekonomi sirkular itu adalah model produksi dan konsumsi yang melibatkan kegiatan seperti menggunakan bersama, sewa-menyewa, menggunakan kembali atau reuse, memperbaiki atau repairing, memperbarui atau refurbish, dan mendaur ulang atau recycle. Yang ini dilakukan kepada bahan atau produk yang sudah ada selama mungkin. Ya, cara ini dilakukan untuk memperpanjang usia produk gitu.
Artinya kalau seandainya kita biasa mengkonsumsi tadi yang saya tanyakan, kalau punya baju, bajunya udah kesempitan, kemanain? Udah misalnya kita udah nggak suka, buang. Nah, berarti kalau sebenarnya tradisi orang tua kita menurunkan baju kepada adik, kepada saudara, itu udah ekonomi sirkular ya. Jadi kita gunakan lagi gitu. Nah, sementara kalau seandainya orang yang menggunakan baju kemudian udah udah nggak dipakai, kemudian udah buang aja gitu ya, atau misalnya jadi lap dulu kemudian buang, nah itulah ya sebenarnya masih dua sih, masih dipakai jadi lap kemudian baru buang gitu. Nah, tapi itulah prinsip ekonomi sirkular. Jadi kita berusaha memperpanjang usia produk. Nah, aktivitas dalam ekonomi sirkular sendiri, kalau tadi yang saya sampaikan itu adalah dari sisi konsumen, dari sisi kita pengguna. Sementara aktivitas ekonomi sirkular itu mulai dari awal bahan baku sampai dengan akhir menjadi sampah, menjadi waste. Jadi pertama dari raw material atau bahan baku itu ada proses desain. Jadi bahan baku itu didesain sebaik mungkin supaya bisa memiliki usia yang panjang. Nah, kemudian sesudah desain masuk ke production, remanufacture ya, atau manufacture atau remanufacture kalau dia udah digunakan kembali. Kemudian proses distribusinya, proses distribusi digunakan sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan jejak karbon yang tinggi. Kemudian konsumsi, penggunaan kembali, kemudian perbaikan, proses collection. Jadi yang dilakukan biasanya oleh dinas kebersihan dan yang lainnya, proses recycle, sampai kemudian ada residual waste yang memang tidak bisa lagi digunakan sehingga memang harus jadi waste gitu. Mungkin saya contohkan di sini yang harusnya jadi waste itu adalah mungkin yang kayak popok bayi. Tapi popok bayi sendiri sekarang sudah ada beberapa perusahaan popok ya yang menyediakan fasilitas untuk mendaur ulang popok bayi. Nah, jadi dari raw material sampai dengan distribution itu adalah pekerjaannya produsen. Jadi produsen itu berusaha untuk membuat sedemikian rupa supaya produk yang dia buat bisa masuk ke dalam sirkular ekonomi. Bisa didaur ulang, bisa digunakan kembali, jadi lebih mudah. Saya gambarkan seperti ini. Dulu ketika sirkular ekonomi ini belum naik daun, saya contohkan misalnya Coca-Cola. Coca-Cola itu dia memproduksi menggunakan plastik sebagai kemasan. Nah, kalau seandainya dia mengeluarkan plastik untuk Sprite, itu warnanya hijau ya, agak hijau. Mungkin yang suka minum Sprite tahu ya. Tapi saya kemarin sempat dengar dari bukan pegawai yang mengurus sirkular ekonominya Coca-Cola. Jadi dia sekarang mengubah botol plastik Sprite menjadi putih atau bening, bukan putih, menjadi bening. Kenapa? Karena botol yang bening itu lebih mudah untuk di-recycle gitu. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana produsen berusaha supaya produknya itu bisa digunakan kembali atau bisa di-recycle. Nah, selain Coca-Cola juga beberapa perusahaan seperti misalnya Danone, kemudian Unilever, L'Oreal, mereka sudah berkomitmen bahwa produk-produk plastik kemasan mereka akan 100% recycle, bisa di-recycle gitu. Nah, kemudian ada juga malah yang menawarkan bahwa kemasan mereka akan bisa dikompos, jadi bisa terurai dengan sendirinya. Nah, itu adalah salah satu cara dari para produsen untuk mendesain produk supaya dia mudah untuk di-recycle, supaya bisa masuk ke dalam ekonomi sirkular. Nah, kemudian kita nih, saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini sebagai pengguna atau konsumen, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendorong ekonomi sirkular ini gitu. Tadi kita udah bahas, kalau seandainya kita menggunakan ekonomi linier,
akhirnya seperti yang tadi Ibu Saat sampaikan, semua berakhir di TPA. Oke, TPA, pokoknya itu bukan urusan saya dong, Bu Roro. Bukan urusan saya ada di TPA itu. Oh iya, memang bukan urusan Bapak dan Ibu, tapi nanti kalau seandainya Bapak dan Ibu kebetulan lewat di TPA baru kerasa gitu. Jadi pemerintah itu sulit banget untuk mengatur TPA. Sebenarnya sudah ada dari tahun 2008 kalau nggak salah ya, itu peraturan undang-undang persampahan yang mengatakan bahwa semua TPA open dumping harus ditutup paling akhir tahun 2013. Tapi sampai sekarang apa? Semua TPA masih open dumping, nggak ada yang sanitary landfill. Karena apa? Proses perubahan dari open dumping ke sanitary landfill itu nggak semudah membalikan tangan gitu. Nah, sehingga akhirnya kita banyak sekali yang dipikirkan dari TPA itu. Udah pencemarannya, kemudian kayak di Bekasi sendiri, TPA hanya ada segitu. Setiap tahun, setiap beberapa tahun sekali lah, nggak setiap tahun. Setiap beberapa tahun sekali kita tuh melakukan mengadakan pembebasan lahan. Karena apa? Karena TPA-nya nggak cukup. Jadi harus kita tambah lahan lagi, perbesar lagi TPA. Tapi mau sampai kapan begitu terus? Itu satu desa di Desa Burangkeng di Kabupaten Bekasi, itu mungkin sebagian besar udah diokupai sama TPA. Nah, sekarang lagi yang paling seru di Kabupaten Bekasi adalah ada pembangunan jalan tol dari Cibintung ke Cimanggis di daerah Bogor. Nah, pembangunan jalan tol itu lokasinya kebetulan ada di sampingnya TPA. Bahkan lahan TPA ada yang tergerus untuk digunakan sebagai jalan tol. Jadi Ibu, Bapak, Ibu nanti kalau seandainya tol Cibitung Cimanggis yang terasa dari Cibitung ke Cimanggisnya udah mulai dibuka, ada tontonan baru. Jadi nanti TPA Kabupaten Bekasi seperti akuarium gitu. Jadi setiap lewat TPA siap-siap tutup hidung karena di sebelahnya ada tumpukan sampah yang ada 20 meter itu. Nah, itu dari sisi pemerintah sudah berusaha untuk memperbaiki regulasi, sudah berusaha untuk memperbaiki kondisi TPA. Nah, ternyata kita sebagai warga Indonesia yang jumlahnya 200 jutaan lebih gitu, setiap hari selalu membuang sampah. Satu orang itu antara 0,5 sampai 0,7 kilogram produksi sampahnya tiap hari. Bayangkan kalau seandainya semuanya masuk ke TPA, aduh nggak bisa dibayangkan. Nah sekarang usaha kita dari sisi konsumen adalah berusaha untuk mengurangi. Kita berusaha untuk memperpanjang usia produk supaya tidak semua produk yang habis selesai kita gunakan menjadi sampah yang berakhir di TPA. Nah, sekarang yang bisa dilakukan pertama adalah sebelum melakukan apa-apa, think before you buy. Ini sekarang ibu-ibu nih kan banyak saya baru tahu loh ada istilah Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional ya. Itu kan ada diskon sampai dengan gitu, diskon sampai dengan 90%. Walaupun nanti yang 90% adalah produk yang nggak mau kita beli sih. Cuma kalau seandainya ada diskon 30% aja, rasanya udah bahagia banget ya. Jadi manusia paling berharga di muka bumi ini yang diberikan diskon 30%, apalagi kalau 50%. Nah, tapi ternyata Harbolnas sendiri sebenarnya membuat kita konsumtif. Konsumtif itu kita jadi punya duit ini lagi diskon. Kalau seandainya nggak diskon, harganya mahal, ayah. Saya beli sekarang aja deh gitu. Sehingga ketika kita beli pada saat sale, kita jadi kayak panic buying gitu istilahnya. Jadi kita beli apa yang kita inginkan. Padahal ketika barang-barang itu datang, apa dipakai semua? Jangan-jangan tuh kalau seandainya kita periksa tumpukan jilbab di lemari, atau tumpukan baju, gamis, atau apa di lemari, ada loh jilbab yang belum pernah kita pakai, bener nggak sih? Kita beli padahal bukan hadiah. Kalau hadiah oke lah, saya nggak suka. Tapi itu kita beli. Oh iya, ini kan habis belanja Harbolnas yang tahun kemarin sampai sekarang belum dipakai. Nah, yang seperti itu sebenarnya kita nggak benar-benar butuhkan ya, tapi kita beli. Nah, this is what you should do. Think before you buy.
Jadi sebenarnya sebelum kita beli apa-apa, pikirkan dulu kita benar-benar butuh nggak sih? Kalau seandainya nggak benar-benar butuh, ya udah deh, jangan dibeli, simpen aja duitnya, ya kan? Nah, kemudian kalau mau beli, kira-kira nih kita butuh baju yang warnanya. Aku pengen beli kardigan yang warnanya hijau. Gitu. Ini warnanya hijaunya bagus banget, cocok banget sama jilbab aku gitu misalnya. Nah, tapi kan that's only one cardigan ya. Mungkin kita punya juga kardigan yang sebenarnya warnanya mirip-mirip dan cocok juga sama jilbab itu. Nah, kalau seandainya kita punya yang lama yang mirip seperti itu, pakai aja yang lama, nggak usah beli yang baru. Jadi gunakan ulang. Kemudian bisa pinjam. Bisa pinjam nggak sih? Kalau seandainya kita misalnya kadang-kadang anak sekolah ya, lagi di ospek, suruh pakai baju yang warnanya merah, sementara kita nggak punya merah gitu. Ayo mama kita beli baju warna merah dong, gitu misalnya. Nah itu berhenti dulu. Ini anak ini nggak suka warna merah. Ini cuma dipakai pada saat ospek aja kayaknya. Bagaimana kalau saya nggak usah beli? Kan sekarang biasanya ada tuh WhatsApp grup tetangga ya. Ibu-ibu ada yang punya baju warna merah nggak? Pinjam dulu dong buat anak saya gitu misalnya. Yang seperti itu juga bisa dilakukan, pinjam. Atau misalnya ini sharing lebih ke misalnya carpool ya. Jadi kalau sekarang di luar negeri itu banyak sekali orang-orang anak muda terutama ya saya kebetulan sempat tinggal di Australia selama 4,5 tahun. Jadi di Geelong saya tinggalnya di Geelong dekat dari Melbourne. Di sana itu banyak anak-anak muda yang mereka lebih suka tinggal di dekat stasiun kereta. Jadi kalau seandainya dulu rumah-rumah yang ada di dekat stasiun kereta itu nggak laku kan, tapi sekarang anak-anak muda di Melbourne itu mereka suka tinggal dekat kereta karena kalau kemana-mana mereka tinggal pakai public transportation. Terus kalau seandainya mereka mau weekend, mau pergi jalan-jalan keluar kota, mereka sewa mobil gitu. Kadang-kadang ada juga carpool yang digunakan misalnya, oke, kita sama-sama pergi ke arah yang sama setiap hari gitu. Itu kita bisa juga pakai seperti itu. Intinya adalah supaya tidak terlalu banyak membeli barang. Jadi kalau seandainya kita punya mobil, tapi misalnya enakan naik kereta, ya udah mobilnya kan nggak dipakai-pakai cuma buat weekend aja. Jadi rasanya fungsinya kurang optimal seperti itu. Sekarang di Indonesia banyak ini ya, banyak Grab, banyak Gojek ya, dan yang lain kayaknya udah mulai nambah. Nah kemudian kalau kita benar-benar perlu untuk beli, kira-kira bisa nggak beli yang second hand aja? Saya beri contoh misalnya mainan anak-anak ya ibu-ibu ya. Mainan anak-anak sekarang kan banyak juga yang jual tuh yang second hand, masih bagus-bagus, atau buku lah. Buku-buku cerita anak-anak yang cardboard itu yang harganya mahal, itu banyak dijual second hand juga. Kalau seandainya kualitasnya masih bagus, kenapa enggak beli aja second hand? Kalau di Australia, di New Zealand dan di negara maju sendiri, itu mereka punya banyak yang namanya op shop, opportunity shop. Jadi opportunity shop itu adalah menjual barang-barang bekas, mulai dari baju pakaian dalam aja ibu ada. Tapi biasanya pakaian dalam itu adalah yang baru, yang masih ada logonya. Tapi ya tadi, misalnya belanja pada saat sale sehingga nggak sempat dipakai, akhirnya mereka donasikan ke op shop. Nah, sama op shop dijual lah ke orang-orang yang butuh. Buat op shop itu biasanya mereka lembaga charity sih. Nah, di op shop itu banyak sekali barang dan saya dan teman-teman mahasiswa Indonesia biasanya orang-orang yang suka datang ke op shop untuk beli-beli kayak gitu. Nggak cuma saya loh, orang-orang bule juga banyak yang beli di op shop. Karena apa? Murah, kadang-kadang kita bisa dapat barang-barang yang memang baru atau barang-barang yang branded yang cuma dijual $1, $2, $3 gitu. Di Indonesia mungkin masih tabu ya pakai barang second ya, tapi ya kalau seandainya masih bagus, why not gitu, kenapa enggak? Nah terus sebelum beli, bisa nggak sih buat sendiri dari bahan yang ada? Kalau seandainya memang bisa, do it yourself.
Atau misalnya kita punya sofa, aduh saya udah bosen banget nih sama tampang sofa ini, ayo kita ganti misalnya. Nah, kalau seandainya daripada kita ganti beli yang baru, kenapa misalnya bisa aja sarung sofanya diganti? Itu adalah refurbish. Kemudian repurpose, misalnya saya punya celana jeans nih yang udah lama banget, udah dekil, udah bosen dong pakainya. Nah, jangan dibuang, misalnya kita ganti, kita jahit menjadi tas, itu namanya repurpose ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan terhadap barang-barang lama kita sebelum beli yang baru. Nah, kalau seandainya kita sudah beli barang, kita sudah punya barang, kemudian kita sudah tidak menggunakannya lagi, apa dong yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang bisa kita, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan barang-barang yang ada. Yang pertama, reuse, gunakan kembali. Jadi misalnya contoh di sini kaleng-kaleng itu bisa jadi pot. Nah, di sini kita orang Indonesia, kalau bahasa Sundanya bebecek ya, saya lupa bahasa Jawanya apa. Tapi makanan yang kemarin, yang disimpan tapi kondisinya masih bagus dan belum basi, mungkin kita udah bosen, itu bisa dicampur lagi jadi makanan yang baru ya, itu reuse. Kemudian refurbish tadi, saya bilang kalau seandainya udah punya sofa tapi udah mulai bosen dengan warnanya, ya refurbish aja, ganti yang baru. Warnanya ya, sarung sofanya diganti. Atau kalau seandainya punya lemarinya juga sudah mulai udah ketinggalan zaman, dicat aja. Siapa tahu bisa jadi model yang bagus sekarang. Kemudian repair, perbaiki sebelum membeli yang baru. Kalau seandainya ya rusaknya cuma sedikit bajunya, dipisik aja deh, nggak usah beli yang baru gitu. Atau misalnya punya kipas, baling-balingnya copot atau patah, beli aja baling-balingnya, jangan beli kipasnya. Repurpose, be kreatif. Ini tadi yang saya bilang punya jeans lama, kemudian ada botol-botol bekas, bisa jadi pot. Yang paling kanan itu adalah plastik-plastik saset itu ya, di Bekasi itu ada yang bisa membuatnya jadi tas yang cantik banget deh, seperti itu. Nah, kemudian organic waste ya, organic waste itu juga bisa loh dipakai. Ibu-ibu tahu ekoenzim nggak? Kalau belum tahu nanti ikut ya seminarnya Sri Foundation, kita buat ekoenzim. Ekoenzim itu adalah cairan yang dibuat dari kulit-kulit buah. Misalnya punya kulit jeruk, punya kulit nanas, ada kulit pepaya, macam-macam itu bisa loh dijadikan ekoenzim. Ekoenzim itu apa? Ekoenzim itu adalah cairan yang difermentasikan yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, misalnya untuk membersihkan ruangan, menghilangkan bau pada ruangan, bisa untuk ngepel, bisa untuk nambahin cairan pembersih di cucian kita gitu. Itu banyak sekali fungsinya. Nah, kemudian ada juga minuman ala Meksiko nih. Biasanya sih dibuatnya bisa dari buah segarnya. Nah, tapi kemarin kita di Sri Foundation kita mengajarkan bahwa ternyata kulit buah nanas itu bisa dibuat tepase. Tepase itu adalah seperti kombucha ya, kombucha. Ya, semacam itulah. Jadi kita buat tepase dari kulit nanas yang dicampurkan dengan gula, kemudian difermentasikan selama 3 hari. Sesudah itu disaring, siap dimasukkan ke kulkas atau langsung diminum. Nah, itu adalah usaha-usaha untuk memperpanjang usia barang. Nah, kalau seandainya semua usaha sudah kita lakukan untuk memperpanjang usia barang, apa yang harus kita lakukan dengan the real sampah gitu, yang kita sebut sampah, yang biasanya kita buang ke tempat sampah di depan rumah. Yang pertama, untuk sampah-sampah yang anorganik itu bisa kita recycle. Nah, karenanya saya menyarankan nih ibu-ibu sama bapak di sekitar rumahnya udah punya bank sampah atau belum. Kalau seandainya belum punya, baiknya dibentuk loh, karena itu bisa untuk mendapatkan penghasilan juga untuk rumah tangga atau untuk kompleks.
Di tempat saya sendiri, saya buat bank sampah, tapi uangnya tidak untuk rumah tangga. Tapi uangnya kita kumpulkan untuk satu gang, untuk keperluan gang tersebut. Jadi seperti uang kas gitu. Nah, tapi kalau seandainya misalnya individual yang belum ada bank sampah di rumahnya, itu bisa juga sekarang banyak sekali aplikasi online yang menerima sampah anorganik. Tapi memang kebanyakan itu adanya di kota besar seperti Jabodetabek, Bogor, mungkin Medan sudah ada, Surabaya udah ada. Saya nggak tahu apakah di kayak Palembang gitu ya, tempat pusat mungkin belum ada ya. Nah, kalau seandainya seperti itu berarti tugas ibu-ibu yang ada di sini adalah untuk menginisiasi lingkungannya supaya bisa membuat bank sampah. Nah, kemudian yang kedua untuk sampah yang organik. Sampah organik tadi kan kalau seandainya sampah organik bisa dibuat ekoenzim, bisa dibuat tepase, ada juga sih mungkin di sini yang kuliah di IPB mengenal mikroorganisme lokal ya, bisa juga dibuat mol gitu. Nah, tapi kalau seandainya itu sudah semua usaha itu sudah dilakukan, kemudian masih ada juga sampah organik, maka yang kita lakukan adalah membuat kompos. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana untuk kita memulai membuat bank sampah dan membuat kompos di rumah. Yang pertama adalah bank sampah. Bank sampah itu sebenarnya mengumpulkan dan menjual sampah anorganik yang bernilai ekonomi. Nah, utamanya ada 4 produk yang biasanya bisa untuk di-recycle, yaitu kertas, beling, kok ini beli? Kertas, kaca, plastik, satu lagi besi, itu bukan beli ya, besi. Nah, ini biasanya bisa di-recycle, sehingga itu adalah barang-barang yang masih bernilai ekonomis, jadi kita bisa kumpulkan dan kirimkan ke bank sampah. Ini contohnya, kardus, koran, buku, karton duplex. Karton duplex itu adalah karton-karton kemasan yang tipis, nah itu masih memiliki nilai ekonomis. Kemudian kemasan Tetra Pak, itu yang seperti itu, kemasan susu, kemasan teh kotak misalnya. Nah, tapi sayangnya tidak semua pengepul menerima karton Tetra Pak. Bahkan di saya aja di Bekasi, saya tinggal di Cikarang ya, itu pengepul banyak yang nggak terima. Jadi saya harus kirimkan ke Kota Bekasi, ke Waste for Change. Jadi tergantung juga, nanti kalau seandainya bikin bank sampah, coba lihat pengepul di lokasi yang ada di sekitar rumah ibu-ibu, mereka terimanya apa. Jadi itu saja yang bisa dikumpulkan untuk sementara. Nah, kemudian plastik. Plastik itu ada bekas botol, gelas plastik, galon, tutup botol, plastik kresek. Plastik kresek itu juga sebenarnya bisa didaur ulang. Tapi memang tidak banyak pengepul yang menerima plastik kresek. Kemudian logam ya, atau besi, itu besi, kaleng minuman, kaleng biskuit, panci bekas, dan lain-lain. Ini kok saya juga panci bekas. Panci bekas maksudnya ya, itu masih memiliki nilai ekonomis, dan itu bisa dikirimkan di bank sampah dan bisa dijual. Kemudian kaca, botol-botol ya, gelas ya, itu memiliki nilai ekonomis, bisa dikumpulkan. Satu lagi mungkin belum banyak yang tahu, minyak jelantah. Minyak jelantah itu mempunyai nilai ekonomis dan bisa dijual. Minyak jelantahnya tidak digunakan untuk disaring kemudian dijual kembali, enggak. Minyak jelantah ini adalah menjadi bahan baku untuk biodiesel dan juga bisa digunakan untuk membuat sabun. Nah, nanti tanggal 18 hari Minggu, Sri Foundation akan membuat pelatihan membuat sabun dari minyak jelantah. Yang akan mengisi adalah pemilik sabun Ben Resik. Kalau ibu-ibu tahu di Instagram ada ya sabun Ben Resik, nanti tanggal 18 beliau akan mengisi di webinarnya Sri Foundation. Silakan ikut nanti ya kalau seandainya berkenan. Nah, itu untuk sampah-sampah anorganik. Nanti kalau saya perlu waktu tersendiri nanti kalau saya untuk menjelaskan bagaimana supaya bank sampahnya itu bisa berjalan dengan mulus, karena kadang-kadang bank sampah baru dimulai, terus ibu-ibu udah malas ngurusin sehingga dia tidak berjalan.
Jadi nanti tips-tipsnya bisa saya mungkin pada sesi khusus atau misalnya di forum tanya jawab nanti. Nah, kemudian untuk sampah organik gimana? Sampah organik itu kalau seandainya tadi kayak kita sudah bikin ekoenzim, kita sudah bikin TPASE, tapi masih ada saja sampah organiknya. Nah, kita bisa menjadikan sampah organik itu menjadi kompos. Kompos itu adalah nanti bisa kita gunakan untuk menambahkan media tanam untuk tanaman kita, atau misalnya bisa juga kita tambahkan untuk menyuburkan tanah untuk menanam gitu. Tapi kompos ini bukan pupuk ya. Jadi jadi dia adalah tanah yang subur. Sehingga kalau seandainya kita menggunakan kompos, tanaman kita akan menjadi lebih subur. Tapi kalau seandainya untuk misalnya menumbuhkan buah lebih banyak, kita tetap butuh pupuk tersendiri, baiknya dari pupuk kandang. Nah, apa itu mengkompos? Mengkompos itu adalah membuat proses alami membusukkan atau mengurai bahan organik oleh mikroorganisme pada kondisi yang terkontrol. Ini contoh kompos yang ada di Rumah Hanif. Rumah Hanif itu ada di Bandung. Kebetulan kami sempat ke sana. Mereka membuat kompos di ember ya. Nah, sekarang pertama sebelum mengkompos, yang perlu kita lakukan adalah memilih jenis bak komposter. Kami di Sri Foundation itu diawali dengan mengajarkan mengkompos langsung dengan bak komposter. Karena pikirannya kami adanya di daerah perkotaan, kebanyakan orang memang 50% dari penduduk dunia sekarang tinggalnya di perkotaan, sehingga kami ajarkan dengan mengkompos dengan bak komposter. Padahal kalau seandainya itu ditujukan untuk orang yang memiliki lahan sempit. Sementara kalau seandainya orang-orang yang misalnya tinggal di daerah pedesaan, masih punya lahan yang luas, itu bisa nggak usah menggunakan bak komposter, tapi langsung aja mengkomposnya di tanah gitu. Nah, sekarang kalau seandainya kita akan memulai mengkompos, kita harus bertanya dulu pada diri kita. Adakah lahan yang cukup di halaman rumah untuk mengkompos? Ya, misalnya rumah kita lahannya ada 300 meter persegi. Kemudian bangunan rumahnya sendiri hanya 100 meter persegi, sehingga kita punya 200 meter persegi lahan yang terbuka, yang tidak tertutup beton. Nah, kalau seandainya kayak gitu, baiknya buat kompos di halaman saja, nggak usah pakai bak komposter. Nah, itu contoh yang pertama yang saya lihat. Yang saya gambarkan di situ ada mengkompos di lahan yang terbuka langsung ke tanah. Nah, kalau seandainya kita nggak punya lahan sisa yang banyak, jadi sekarang saya tanya, apakah ibu-ibu mau memanen pupuk cair dari air lindi? Jadi, kompos itu nanti akan mengeluarkan cairan. Cairan itu adalah air lindi. Nah, air lindi dari kompos ini adalah pupuk cair yang subur, ya, yang bisa menyuburkan tanaman. Nah, mau panen pupuk cair nggak? Kalau seandainya tidak, maka gunakan ember tunggal atau gunakan metode Takakura atau Bokashi, kalau nggak salah Bokashi juga. Nah, jadi kita gunakan ember tunggal aja. Sementara kalau seandainya ibu-ibu, oke, Bu Roro, saya mau memanen air lindi, saya mau memiliki pupuk cair. Berarti itu adalah contoh yang di bawah. Gunakan dua ember yang saling bertumpuk, ya, yang diberi keran. Nah, ini adalah contoh. Akhirnya saya, karena banyak yang bertanya tentang composting dengan bak komposter, padahal mereka mempunyai lahan luas, akhirnya saya sengaja nih membuat kompos di tanah. Itu yang mulainya dari gambar kanan atas. Jadi gali sedikit lubang di tanah, ya. Kemudian buang aja semua sampah-sampah organik di situ, ya, di lubang yang kita buat. Nah, ini saya kadang-kadang menyiramnya dengan air cucian beras.
Saya tumpuk aja tuh. Jadi saya buat lubang ini dari akhir Mei. Nah, ini adalah sampah organik saya kemarin. Jadi dia tidak bertambah banyak sekali karena setiap misalnya saya taruh di situ yang hijau ini, saya biasanya potong-potong rumput yang sekitar situ, kemudian saya tumpuk di atas. Nanti karena ini tidak tertutup, jadi dia nanti akan terkena matahari dan akan mengering. Nah, ini nanti akan kita pelajari bagaimana menyeimbangkan antara bahan yang basah dan bahan yang kering pada kompos. Jadi begitu ya ibu-ibu ya, kalau seandainya masih punya lahan di rumahnya, baiknya buat komposnya di lahan aja, nggak usah pakai bak komposter tersendiri. Kecuali kalau seandainya, ya Bu Roro saya tinggalnya di rumah RSSS, rumah sangat sederhana sekali gitu ya, yang luas lahannya cuma 60 meter persegi dan semuanya bangunan semua. Nah, kalau yang kayak gitu, ayo silakan pakai bak komposter. Nah, kalau pakai bak komposter, tadi ada bak komposter tunggal yang tidak akan memanen air lindi, ada juga bak komposter tumpuk untuk memanen air lindi. Yang di sebelah kiri ya, itu yang bak komposter tunggal. Prinsipnya adalah bahwa coba dilubangi sisi ember itu. Kalau saya pakai bor. Sementara kalau ada teman yang menggunakan solder ya, solder nampaknya lebih mudah. Oke, jadi lubangi sisi-sisi samping, kemudian lubangi juga sisi bawah. Supaya apa? Supaya nanti kalau seandainya ada air lindinya itu akan mengalir ke bawah. Nah, kemudian kalau seandainya bak komposter yang tumpuk, itu juga perlu dilubangi bagian bawahnya. Di sini kelihatan ya, ini dilubangi. Ya, ini dilubangi. Nah, kemudian di bagian paling bawah itu buat keran. Nah, kalau seandainya nggak mau bikin sendiri, sebenarnya ada di sustaination.id di Instagramnya, mereka juga jual sih yang seperti itu. Oke, kemudian apa yang perlu ibu-ibu perlu tahu bahwa kalau seandainya untuk mengkompos kita nggak bisa belajar cuma sekali dua kali, tapi jadi perlu ada sesi yang lain kalau seandainya mau sharing nanti ya. Nah, ini sebenarnya sampah organik apa yang bisa dibuat kompos. Jadi saya mengkategorikan sampah organik menjadi 3. Yang pertama mudah dibuat kompos, yang kedua perlu waktu lama, yang ketiga jangan masuk ke dalam bak komposter. Yang mudah dibuat kompos itu adalah sisa sayuran mentah, kulit telur, dedaunan, potongan rumput, kotoran hewan herbivora. Herbivora itu yang hanya memakan tumbuhan ya. Kemudian debu, kopi, teh tanpa kantung tehnya. Nah, sementara yang perlu waktu lebih lama, jadi kalau tadi itu yang hijau itu, kira-kira dalam 3 bulan mereka sudah jadi tanah semua kalau seandainya kita composting. Nah, sementara yang perlu waktu lama yang di kuning ini itu kira-kira butuh waktu setahun. Jadi biasanya saya kalau seandainya panen kemudian menemukan biji mangga di dalam komposter saya, biasanya dia bentuknya hitam, mulai di dalam bagian dalamnya sudah hilang tapi selongsongnya itu masih ada. Biasanya nanti saya masukkan lagi ke dalam bak komposter yang baru. Nah, itu perlu waktu lama, biji mangga, biji alpukat, kulit kacang, bonggol jagung, tisu. Kalau wipes nggak boleh ya, tisu basah jangan masuk. Kertas, kardus, tekstil dari bahan alami, potongan kuku, rambut, tusuk gigi, itu boleh masuk bak komposter, tapi dia butuh waktu lebih lama untuk terurai. Nah, yang no, jangan masuk ke dalam bak komposter adalah kotoran hewan karnivora. Misalnya kotoran kucing, kotoran anjing, jangan masuk ke dalam bak komposter. Produk hewani, susu, tulang ayam, mentega, kulit ikan, itu jangan masuk bak komposter. Karena apa? Karena mereka nanti bisa mengundang hewan karnivora atau misalnya pengerat seperti tikus gitu, mereka nanti akan mengacak-ngacak bak komposter kita untuk mendapatkan tulang ayam gitu misalnya. Kemudian tanaman berpenyakit jangan dimasukkan ke bak komposter. Karena apa?
Karena kalau penyakitnya masih ada, kemudian kita masukkan ke bak komposter, kemudian kompos yang jadi kita gunakan untuk menambahkan sebagai media tanam tanaman, nanti takutnya tanaman yang baru saja kita tanaman masih kena penyakit dari tanaman yang sebelumnya. Kemudian kain dari bahan non-alami, polyester, nilon, dan lain-lainnya, itu mengandung plastik, jadi jangan dimasukkan ke dalam bak komposter. Nah, kemudian komposisi bahan kompos sendiri bagaimana? Jadi di antara tadi barang-barang yang boleh masuk ke dalam bak komposter, ada yang kita sebut brown atau coklat, ada yang kita sebut green atau hijau. Yang brown ini lebih kaya karbon, sementara yang green ini lebih kaya dengan nitrogen, gitu. Nah, dalam bak komposter atau dalam kompos itu harus seimbang antara yang coklat dan yang hijau. Kalau seandainya komposnya terlalu banyak yang hijau, nanti komposnya basah, sehingga harus ditambah dengan bahan-bahan yang coklat. Nah, itu harus seimbang. Kemudian kompos juga butuh oksigen, sehingga kalau seandainya dalam bak komposter, yang harus kita lakukan adalah mengaduk kompos yang di dalamnya minimal ya misalnya 2 atau 3 hari sekali. Nah, kalau seandainya mau, boleh juga bak komposter ditambahkan cacing tanah. Oke, selanjutnya kira-kira seperti ini ya, gambaran apa saja yang bisa masuk ke dalam bak komposter. Nah, sebelum masuk ke bak komposter, sebaiknya sampah-sampah organik dirajang dulu. Jadi kalau seandainya punya kulit pisang, bagusnya rajang. Karena apa? Supaya lebih cepat terurai. Kalau seandainya kulit pisang masih besar, nanti kalau seandainya kita masukkan, dia belum agak lama terurainya, nanti itu akan menimbulkan bau. Kemudian juga jaga sampah organik supaya jangan dihinggapi lalat sebelum masuk ke dalam bak komposter. Karena apa? Kalau lalat bertelur di sampah organik, maka kalau telurnya tumbuh, dia tumbuhnya jadi apa ibu-ibu? Jadi belatung, jadi maggot, nanti ibu-ibunya kabur. Ya. Kemudian jaga kelembapan sampah kompos. Jadi kalau terlalu basah, masukkan tadi yang coklat, yang kering. Kalau terlalu kering, bisa ditambahkan yang hijau dan disemprotkan sedikit air. Sampai dia lembab. Jadi kompos itu perlu lembab ya ibu-ibu ya. Oke, kemudian what to expect kalau seandainya kita udah mulai composting. Ini gambar kompos saya. Itu kemarin saya malas untuk motong-motong batang mawar ya. Saya taruh aja di situ. Tapi sih akhirnya terurai semua, cuma memang agak lebih lama. Kalau kita sudah bikin kompos, letakkan tangan ini dekat dengan komposnya, begini ya. Nanti akan kerasa bahwa itu lebih hangat, ya. Akan kerasa hangat. Kalau seandainya terasa hangat, berarti kompos zat pengurai sedang bereaksi. Kalau seandainya dia dingin aja, nah kita perlu curiga tuh, kayaknya komposnya nggak jadi deh. Kemudian tidak berbau busuk. Jadi kalau seandainya komposnya berbau busuk, mungkin apakah bahannya tidak ibu rajang, atau misalnya dia terlalu basah gitu. Nah kemudian dalam beberapa hari atau minggu, sebenarnya sampah dapur itu udah mulai terurai. Jadi kalau seandainya saya di sini ada bunga, ya di situ ada bunga ya, gambar bunga putih nih. Nah itu paling dalam waktu 3 hari udah nggak kelihatan lagi tuh bunga. Entah kemana, nggak ada yang ngambil, tapi bunganya terurai. Nah, panen kompos itu bagaimana? Panen kompos itu bisa dilakukan 3 bulan, sekitar 3 bulan sesudah kompos itu bak komposnya penuh, kemudian kita tinggalkan, kita aduk-aduk hanya seminggu sekali, nanti 3 bulan dia udah akan jadi kompos. Kira-kira sekitar 3 bulan ya, tergantung juga isinya. Kemudian sebelum digunakan baiknya diayak dulu atau disaring dulu. Kadang-kadang misalnya kita masukkan teh berkantong di sana ya. Nah, kantongnya itu kan masih ada plastiknya. Nah, itu kita berusaha untuk memisahkan plastik-plastik yang ikut masuk ke dalam bak komposter. Nah, kemudian coba diamkan dulu sesudah dipanen, jangan langsung digunakan ke tanaman. Karena apa? Karena khawatirnya sebenarnya bakteri pengurai masih bereaksi. Kalau kita diamkan, kita biarkan, insya Allah bakteri pengurainya tidak lagi
bekerja sehingga komposnya sudah siap untuk ditaruh di tanaman. Ya, kira-kira begitu Ibu-ibu gambaran yang bisa saya sampaikan. Jadi dalam ekonomi sirkular itu kita berusaha untuk memperpanjang usia barang. Kemudian kalau seandainya kita udah tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap barang itu, maka coba recycle dengan membuat bank sampah. Kemudian kalau untuk sampah organiknya coba kita kompos untuk menjadi untuk memberikan unsur hara yang baik bagi tanaman kita. Ya, itu aja insya Allah Mbak Elkami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Roro atas materinya yang sangat menarik dan juga banyak informasi-informasi yang kalau dikupas lebih dalam lagi pasti seru tentu saja. Nah, mungkin ada ibu-ibu semua yang ingin bertanya, silakan raise hand-nya. Ada ibu yang bertanya mungkin dari Ibu-Ibu Periska dari Pusit Karet, dari Sungai Putih, dari Getas, dari Bogor, dan dari lingkup RPN lainnya yang ingin bertanya. Kalau belum mungkin saya awali dulu, Ibu. Jadi apa nih Bu yang sebaiknya mulai bisa kita lakukan dari yang sebelumnya di fase transisi menuju ekonomi sirkular itu apa sih yang sebaiknya kita lakukan gitu sebagai ibu rumah tangga tentu saja di rumah? Ya, jadi sebenarnya yang perlu dipahami sekarang adalah ketika kita perlu tahu bahwa pada saat kita doing business as usual, kita melakukan hal yang seperti ini saja, itu dampak lingkungannya itu sangat besar gitu. Ya, jadi yang saya contohkan tadi adalah TPA, tempat pembuangan akhir. Tapi mungkin kalau seandainya ibu-ibu mau googling Great Pacific Garbage Patch, itu ada fenomena yang lebih masif lagi dari sampah-sampah plastik ini. Jadi sampah-sampah kita itu yang terbawa ke laut, ya mungkin karena orang buang sampah ke sungai terus kebawa ke laut, tapi selain itu juga karena kurang manajemen, itu terbawa sampai ke Samudra Pasifik. Dan di sana sampah-sampah yang kebawa ke laut itu dimakan oleh binatang-binatang, dikira makanan, sehingga mungkin ibu-ibu pernah baca ya bahwa di Sulawesi itu pernah ditemui ada ikan paus yang terdampar di Sulawesi, dan ketika dibuka isinya itu plastik kebanyakan. Kenapa? Ternyata selama hidupnya itu dia banyak memakan plastik. Dan itu adalah konsumsi manusia gitu yang sampai ke laut. Nah, kalau seandainya kita sudah mulai concern dengan masalah itu, barulah kita terbuka untuk, ternyata ekonomi sirkular itu adalah sesuatu yang penting. Dan yang pertama yang harus kita lakukan di tingkat rumah tangga adalah berusaha untuk pertama adalah mengurangi konsumsi. Ya, kita berusaha untuk lebih sustainable lah living. Jadi kita berusaha untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang tidak perlu. Yang kedua adalah dengan memilah. Jadi mulailah memilah dari rumah gitu. Kalau mungkin dari tahun 2000-an sudah terbiasa kita melihat ada tempat sampah terpisah ya, di fasilitas publik, misalnya ada sampah untuk untuk bahan organik, untuk kaleng gitu kan ya, untuk plastik, untuk kertas. Nah, tapi kita sendiri biasanya masukinnya kemana, sesuai nggak dengan itu? Oke, kalau seandainya kita udah sesuai dengan itu, ternyata di TPA semuanya jadi satu, jangan-jangan nggak dipilah juga gitu. Nah, itu yang harus, kalau seandainya kita bisa memilahnya dari rumah, ya, misalnya kita pilah dari rumah tadi seperti yang saya bilang, bahan organik dan anorganiknya dipisah, kemudian bahan anorganiknya kita kirim ke bank sampah untuk bisa di-recycle, bahan organiknya kita buat kompos, sehingga kita bisa mengurangi apa yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, dan kita bisa mengurangi footprint kita ke tempat pembuangan akhir. Seperti itu. Terima kasih Bu Roro. Ini ada pertanyaan dari Bu Ana Marwiyah.
Untuk sampah diapers, gimana ya Bu cara kita untuk merecycle-nya? Ya, bentar ya. Ya, khusus untuk sampah, nanti saya khawatir ini HP-nya udah mau udah low bat, nanti mungkin saya pindah ke laptop ya. Sampah diapers itu kalau seandainya bisa sih kita berusaha untuk pindah dari nepi sekali pakai ke klodi. Klodi itu cloth diaper. Jadi diaper yang dari kain ya, sehingga bisa digunakan untuk sehingga bisa digunakan berulang-ulang dan tidak akan menimbulkan sampah yang terlalu banyak. Kalau seandainya sampah diaper sendiri memang nggak bisa apa-apa Ibu-Ibu, kecuali Ibu sekarang ada namanya octopus.id. Jadi kalau seandainya Ibu tinggal di daerah Bandung dan Bali, itu ada octopus.id yang menerima sampah diapers. Nah, kalau seandainya saya sendiri, anak saya sempat pakai klodi, tapi kemudian dia lecet, jadi saya masih pakaikan Pampers sekali pakai. Sebentar ya. Ya, maaf ini. Jadi yang saya lakukan adalah saya membersihkan dulu diapers yang digunakan itu. Jadi dibersihkan dari tinja, kemudian baru dibuang ke tempat sampah. Jadi itu adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan sebelum bisa beralih ke klodi atau sebelum bisa men-toilet training anak kita. Tapi kalau seandainya tinggal di Bandung atau di Bali, bisa dikirimkan ke octopus.id. Jadi mereka akan memisahkan gel yang ada di dalam diapers itu, kemudian mereka bersihkan, kemudian digunakan kembali, dan plastik yang menutupi diapers itu mereka bisa recycle. Seperti itu. Oke Bu Rod, terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ari Wahono dari Pusat Penelitian Kopi Kakao. Sampah rumah tangga selain sampah padat kan ada juga sampah cair ya Bu, yang berupa limbah. Bagaimana cara pengolahan sampah cair atau limbah rumah tangga agar tidak berdampak negatif ke lingkungan? Oke. Nah, ini yang saya perlu menyampaikan. Ini beda sekali treatment antara ya saya tinggal di Australia ya, jadi mungkin yang saya bisa gambarkan adalah Australia. Tapi itu juga untuk di negara lain, negara maju biasanya. Jadi sebenarnya ada waste water treatment. Kalau di negara maju itu jadi kalau seandainya kita biasa ada selokan atau got ya, selokannya itu kan kalau di Indonesia kan terbuka. Sementara kalau seandainya di luar negeri itu kan mereka waste water-nya itu bercampur dengan tinja. Jadi antara black water sama grey water jadi satu, kemudian mereka treatment sebelum masuk ke dalam sungai. Sehingga waste water treatment itu memang penting. Sementara kalau seandainya di Indonesia, black water atau tinja itu biasanya kita kumpulkan di septic tank. Nah, kemudian yang keluar ke dalam selokan itu adalah grey water. Grey water itu sebenarnya kelihatannya tidak terlalu berbahaya. Nah, di Indonesia sendiri, kota-kota di Indonesia kebanyakan tidak memiliki water treatment. Jadi begitu grey water kita masuk ke selokan atau ke got, kemudian berkumpul, jadi dia langsung masuk ke sungai gitu ya, tanpa ditreatment terlebih dahulu. Sementara kalau di Indonesia, industri-industri rumahan seperti misalnya industri tahu tempe, kemudian tempat potong hewan, terutama tempat potong ayam gitu ya, mereka itu langsung aja, ibu-ibu kalau seandainya pernah tahu industri tahu tempe itu bau banget ya, jadi mereka langsung aja buang ke selokan.
dari selokan langsung ke sungai, sehingga sungai-sungai kita itu sangat kotor saat ini kondisinya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah saya pikir kalau seandainya rumah tangga sebenarnya kontribusi terhadap pencemaran air itu mungkin nggak terlalu dominan, kecuali ibu-ibu rumah tangganya rumah tangga bisnis ya, jadi melakukan bisnis di rumah. Yang perlu kita lakukan begini, sampah grey water itu yang mencemari itu misalnya dari apa? Dari sabun ya, dari sampo, terutama dari minyak ya, itu biasanya dari sana. Nah, tadi saya sudah sampaikan minyak jelantah itu bisa daur ulang. Jadi jangan buang minyak jelantah ke selokan. Itu yang bisa kita lakukan pertama. Yang kedua adalah sabun, sampo itu coba cari yang lebih ramah lingkungan. Ya, sekarang sih saya sendiri belum pakai semuanya ya. Tapi ada misalnya sabun dari lerak, kemudian tadi ekoenzim bisa. Nah itu bisa mengurangi dampak terhadap badan air gitu. Jadi kira-kira itu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi limbah cair kita. Seperti itu. Kira-kira menjawab nggak? Kalau seandainya nggak menjawab, silakan dipertanyakan lagi. Mungkin maksudnya bukan itu kali. Iya, ini ada tambahan lagi Bu, jadi lanjutan dari bagaimana terkait manfaat dari minyak jelantah dari Bu Irwan Periska RPN. Oke, jadi minyak jelantah itu kalau seandainya dalam tataran rumah tangga, kita bisa membuat minyak jelantah itu pertama menjadi lilin. Sekarang banyak lilin aromatik ya, nah itu menjadi lilin aromatik atau menjadi sabun. Sabun itu saya nggak tahu nanti, tapi biasanya itu sabun untuk cuci piring ya. Itu nanti tanggal 18 ya, kita ada pelatihan untuk membuat sabun, yang akan mengisi adalah owner dari sabun Benresik. Jadi coba ikut nih, ada pelatihannya di Sri Foundation, nanti ikuti aja supaya tahu lebih banyak. Saya sendiri belum terlalu tahu banyak, tapi minyak jelantah itu bisa diolah menjadi itu. Dan untuk biodiesel tentunya ya, biodiesel. Kalau biodiesel kan bukan tataran rumah tangga, dia tatarannya industri. Jadi kalau minyak jelantah itu biasanya di daerah Bekasi itu 1 kilo kalau nggak salah harganya 5.000. Lumayan ya, ibu-ibu bisa ngisi kantong tuh. Ya, lumayan. Jadi tapi mungkin belum ada di semua kota di Indonesia ya Bu ya. Iya, kekurangannya seperti itu, belum ada di semua kota di Indonesia. Ya. Jadi kalau seandainya belum ada, berarti nanti coba mengolah sendiri dari rumah. Baik, gitu ya Bu Irwan. Kemudian selanjutnya ada dari Ibu Novi dari Periska Pusat Penelitian Teknik Bina. Bagaimana Bu cara kita melakukan pengomposan yang paling sederhana dari sampah yang sudah dipilah agar bisa dipakai oleh ibu rumah tangga? Jadi ya. Tadi yang paling sederhana sebenarnya kalau seandainya ibu-ibu punya lahan di belakang rumah, gali aja sedikit, semua sampah organik taruh di situ. Itu yang dilakukan oleh orang tua kita zaman dulu ya. Jadi saya masih ingat ibu saya kebetulan asalnya dari Nganjuk, Jawa Timur. Jadi saya ingat sekali kalau seandainya dulu tuh mereka tinggal gali aja sedikit lahan, kemudian mereka buang semua sampah organiknya di situ. Karena memang kan zaman dulu masih jarang plastik ya. Itu nanti akan terurai sendiri kok tanpa tanpa ada intervensi dari kita. Nah, hanya saja kalau seandainya kita nggak intervensi, compostingnya itu lebih lama waktunya. Sementara kalau kita intervensi, nanti compostingnya hanya 3 bulan udah jadi. Gitu. Kalau seandainya kita nggak intervensi, kita pokoknya buang aja ke lahan yang kita gali itu, nanti mungkin baru 1 tahun dia udah jadi kompos atau udah jadi tanah lagi gitu. Sementara kalau seandainya kita intervensi, kita
komposisinya kita stabilkan, kelembabannya kita jaga, kita aduk-aduk terus, kemudian kita semprot pakai bioaktivator, maka sampah organik itu nanti akan jadi kompos dalam waktu 3 bulan aja gitu. Nah, yang paling sederhana sih itu, Bu. Cuma masalahnya kalau seandainya Ibu tinggalnya di mana nih? Ada lahan apa enggak? Kalau seandainya nggak ada lahan, ya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan bak komposter, gitu. Emang nggak sederhana sih, kadang-kadang ada ibu-ibu yang baru mulai, kemudian, aduh Mbak Roro, bak kompos saya banyak banget belatungnya, gitu. Akhirnya dia berhenti. Padahal sebenarnya kalau seandainya kita, oh kenapa sih belatung? Ternyata karena kita nggak ngerajang. Oh kenapa sih? Karena ada lalat yang sempat hinggap di sampah organik sebelum dia masuk ke dalam bak komposter gitu. Nah kalau seandainya kita berusaha mencari tahu itu, insya Allah nggak susah mengkompos itu. Kira-kira begitu. Iya, oke Bu. Selanjutnya kembali ke diapers. Apakah sampah diapers ini tidak ada bedanya Bu dengan sampah masker medis yang sekarang banyak digunakan? Itu dari Bu Tanti dari Puslit Kopi Kakao Jember. Sampah diapers dengan sampah medis ya, itu berbeda. Kalau sampah diapers ini memang kita nggak bisa mengolah sendiri di rumah sih ya, kayaknya masih belum bisa. Jadi kita nggak bisa ngambil gel kemudian kita kelola. Saya belum tahu itu, kecuali itu tadi ada octopus.id yang memang sudah mengolah sampah diapers. Nah, sementara kalau seandainya sampah medis sendiri, sampah medis itu terutama yang masker, kalau seandainya kita dalam kondisi sakit, kemudian cairan kita, baik itu dari hidung atau dari mulut, menempel di masker kita, itu kan bisa, kalau seandainya dia stay, kemudian dipegang, dijamah oleh petugas kebersihan, khawatirnya dia bisa menularkan, gitu ya. Walaupun sebenarnya penelitian di awal menunjukkan bahwa virus itu tidak akan bisa bertahan lama di tempat yang terbuka. Nah, cuma kalau seandainya khawatirnya kalau kita sampah medis itu kita campurkan ke dalam sampah harian kita dan kondisi kita lagi sakit, takutnya virusnya itu akan menulari ke petugas kebersihan. Itu masalahnya kenapa sampah medis sebaiknya dipisahkan ya ibu-ibu ya, dipisahkan. Walaupun dipisahkan gitu, kemudian di TPA-nya dicampur kan tetap aja ya, dia nggak bisa berpengaruh. Kemarin saya sempat baca bahwa sampah medis itu bisa kita coba cuci, kemudian kita jemur, kemudian dikirim ke LIPI nih. Cuma saya belum konfirmasi nih apakah LIPI benar-benar menerima sampah medis itu, karena untuk penelitian ya, saya belum jelas juga sih. Tapi untuk saat ini sih sampah medis itu sebaiknya ya kita pisahkan aja dari sampah yang kita buang ke tempat sampah gitu. Kalau kita, terutama kalau seandainya kita dalam kondisi sakit COVID itu. Begitu kira-kira? Ya, terima kasih Bu. Ini sebenarnya ada pertanyaan selanjutnya, tapi saya udah terjawab dari pemaparan tadi. Apakah gel diapers dari itu bisa dikelola sendiri di rumah? Jadi belum bisa kita kelola ya Bu ya. Mungkin kalau yang di Bandung dan Bali bisa ke Octopus ID tadi. Ya. Apa ada pertanyaan lagi dari Ibu semua? Kalau tidak mungkin kita ya ada Bu. Iya, kami perkenalkan dari Sungai Putih, Bu. Oh iya. Ya. Saya dengan Santi, Bu. Ini tadi mau nanya tentang sampah yang kita buat sendiri itu, Bu. Apabila itu sudah ada belatung ya, namanya tadi ya, Bu ya? Iya, maggot atau belatung. Iya, belatung itu, Bu. Kita itu sudah dianggap berhasil apa enggak ya, Bu ya? Sampah kita itu, dan apakah masih bisa digunakan gitu ya, Bu? Ya. Itu pertanyaan. Oke, jadi maksudnya mungkin kalau seandainya dalam kompos kita ada belatungnya, apakah komposnya berhasil gitu ya?
Jadi memang di dalam kompos itu biasanya ada beberapa hewan yang berkontribusi untuk mengurai. Jadi yang pertama, di dalam kompos itu biasanya ada mikroorganisme yang memang fungsinya adalah mengurai sampah. Yang kedua, ada binatang-binatang yang makanannya adalah mikroorganisme pengurai itu, sehingga dia ada juga di dalam bak komposter. Kemudian ada yang layer ketiga adalah binatang-binatang yang memakan binatang layer kedua gitu. Nah, belatung itu ada di layer kedua. Belatung itu ada di layer kedua. Belatung itu juga sebenarnya makanannya sampah itu juga gitu. Jadi sebenarnya layer pertama juga dia. Nah, cuma biasanya yang jadi masalah adalah ibu-ibu itu biasanya nggak suka ketemu sama belatung ya. Geli gitu ya, geli. Padahal sebenarnya kalau sana ada belatung itu nggak apa-apa. Dan belatung itu adalah dia tidak akan hidup, dia tidak akan, jadi jangkauan hidup belatung, bukan jangkauan, lama hidup belatung itu nggak lama sebelum dia jadi lalat gitu ya, paling cuma sekitar 1 mingguan gitu. Jadi sebenarnya kalau seandainya cuma sesekali aja kompos kita sempat dihinggapi lalat, itu sebenarnya belatungnya cuma ada mungkin sekitar 1 mingguan, sesudah itu nggak akan ada lagi. Jadi kalau seandainya kompos tidak ada belatungnya, itu masih bisa dikatakan bagus. Tapi kalau ada belatungnya juga nggak apa-apa. Jadi belatung itu tidak menunjukkan bahwa kompos kita berhasil atau enggak. Yang menunjukkan kompos kita berhasil atau enggak itu adalah ketika kita pegang, kita dekatkan ke permukaan kompos, kemudian kerasa hangat, Bu. Mungkin suhunya di atas suhu ruangan lah. Kalau suhu ruangan atau suhu kita sekitar 36 derajat Celcius, antara 40 sampai 50 suhu. Ibu tahu tempe ya? Tempe. Nah, tempe itu kan kalau seandainya baru saja selesai proses fermentasinya, dia kan hangat. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya kompos itu terasa hangat, berarti bakteri pengurai sedang bekerja. Tapi kalau seandainya kita dekatkan, kemudian komposnya dingin aja gitu. Nah, saya khawatir komposnya itu terlalu kering, sehingga mikroorganisme pengurai tidak bekerja dengan baik. Kira-kira begitu. Jadi ada atau tidaknya belatung tidak menunjukkan berhasilnya kompos kita. Kalau seandainya nggak ada juga bisa saja berhasil. Kalau ada juga bisa saja berhasil. Nah, untuk bapak-bapak nih yang terutama mungkin bapak-bapak biasanya lebih nggak geli ya dibandingkan ibu-ibu kan ya. Itu bisa loh ternak belatung, ternak maggot, itu bisa juga, itu malah menghasilkan uang juga. Karena maggotnya bisa dijual, terutama untuk maggot lalat yang BSF, Black Shoulder Flies. Itu bisa dijual untuk pakan ternak, bisa untuk pakan ikan gitu. Jadi ada bisnisnya sendiri tuh dari sampah organik. Kalau seandainya ibu-ibu mau bisnis di situ atau bapak-bapak ya terutama yang nggak terlalu geli, boleh tuh bisnis di situ. Begitu ya, Kak? Ya, gimana Ibu? Sudah? Ya, terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Happy dari Biotek. Izin bertanya terkait sampah rumah tangga setelah kita pilah antara sampah organik dan non-organik, agar Bapak sampah, pengangkut sampah mungkin mudah dalam mengambilnya, itu dibagaimanakan ya Bu? Karena kan biasanya sampah-sampah itu sudah kita kantongi dengan plastik, sehingga Bapak sampah dapat mengambilnya dengan cepat gitu. Gimana? Setelah dipilah antara organik dan non-organik, bagaimana agar memudahkan? Karena biasanya kami kantongi plastik sehingga. Oh, oke. Iya. Ya memang kita terbiasa membungkus sampah dengan plastik ya.
Yang pertama yang bisa saya sarankan, saya juga kadang-kadang masih melakukan seperti itu, tapi alternatif yang lain adalah kita bisa menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan. Sekarang tuh ada Telo bag namanya ya. Jadi itu dari pati singkong ya, sehingga dia lebih mudah terurai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan yang kita buat sendiri dari kantong bekas koran. Jadi tempat sampah itu kita lapisi dengan koran, tempat sampah yang di dalam rumah ya kita lapisin dengan koran, sehingga pada saat dimasukkan ke tempat sampah yang di depan rumah, dia sudah sudah, kalau seandainya mau di dalam kantong koran itu bisa. Tapi sebenarnya kalau seandainya saya perhatikan juga nggak harus diplastikin sih. Yang penting di depan rumah itu kita tempat sampah. Oh sorry, ini kalau menggunakan ini loh, menggunakan ember yang besar itu, menggunakan tong yang besar. Jadi bapak sampah tinggal ambil tong besarnya, kemudian masukkan ke dalam truk atau mobil pembawa sampahnya. Kan kadang-kadang di rumah kita pakai ini ya, kita buat tuh kotak dari batu bata ya. Nah kalau yang kayak gitu memang agak susah kan. Nah sekarang pakai itu aja, pakai tong yang agak besar sehingga bapak sampah tinggal ambil tongnya kemudian tuangkan ke truknya. Kira-kira begitu ya. Ya Bu, jadi kita langsung pakai bak sampah aja ya, selain mengurangi kantong plastik juga. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Handini dari Periska RPN. Bu, bagaimana agar ekoenzim yang kita buat itu tidak berbau saat akan kita gunakan untuk pembersih? Iya. Nah, ini yang bertanya sudah pernah buat ekoenzim belum? Kalau seandainya belum buat, ekoenzim itu nggak bau kok. Kalau seandainya ekoenzimnya bau, nah mungkin buatnya salah. Ya, jadi ekoenzim itu kita buat dari air, kemudian dari molase atau gula merah, kemudian kulit buah. Nah, kita masukkan ke dalam satu tempat, kemudian kita tutup, kita tunggu selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu, dia akan menghasilkan gas, sehingga kita harus membuka tutupnya kira-kira mungkin beberapa hari sekali. Nah, kalau seandainya udah 3 bulan udah jadi, dia nggak bau. Dia nggak bau. Makanya biasanya dipakai untuk menyemprot ruangan, karena dia juga justru menimbulkan bau harum. Jadi kalau seandainya kita gunakan kulit jeruk misalnya, itu nanti harumnya seperti jeruk. Atau misalnya kita gunakan apa ya? Ya mungkin yang paling oke harumnya adalah dari kulit jeruk ya. Tapi kulit-kulit yang lain juga, misalnya kulit nanas, itu bisa juga dibuat ekoenzim. Dan dia nggak bau beneran. Malah kalau seandainya digunakan untuk ngepel, dia jadi harum gitu. Kalau seandainya kita pakai pembersih lantai, biasanya kan pembersih lantai wangi. Tapi kalau udah berkali-kali kok kayaknya pelnya jadi bau ya, terutama untuk beberapa produk, merek produk. Nah, kalau pakai ekoenzim ini enggak. Tapi memang sesudah pakai ekoenzim, kemudian airnya harus dibuang, jangan dibiarkan beberapa hari, dan lapnya juga harus kita bersihkan sih. Jadi enggak bau, ekoenzim itu enggak bau. Oke, baik Bu, mungkin nanti bisa dicoba ya oleh ibu-ibu sebelum membuat ekoenzim. Selanjutnya mungkin kita beralih ke Ibu Martini Yulia. Ibu Martini Yulia ini merupakan Kepala Bagian Tata Lingkungan Kabupaten Banyuasin. Beliau ini sudah lama berkecimpung dengan pengelolaan sampah dan juga punya bank sampah kalau tidak salah. Mungkin Ibu Martini bisa berbagi pengalamannya terkait pengelolaan atau program kelola sampah yang sudah berjalan di SMK Pertanian di Sembawas ini atau mungkin di lingkungan Banyuasin. Silakan Ibu Martini.
Ibu Martini mungkin masih ada di sini, masih ada di sini, bisa berbagi pengalamannya Bu untuk pengelolaan bank sampah. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, izin ibu-ibu semuanya tidak bisa saya sapa satu demi satu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, saya perkenalkan diri dulu bahwa memang dari saya adalah ASN juga di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin. Tetapi saya juga ibu Dharma Wanita di lingkup Kementerian Pertanian yang kebetulan suami saya dinasnya sebagai Kepala SMKPP Negeri Sumbawa. Jadi saya memang diundang oleh Ibu Edi pada kesempatan ini untuk bergabung dengan ibu-ibu untuk berbagi pengalaman. Namun sebenarnya setelah mendengar paparan Ibu Roro, kayaknya Bu Roro lebih berpengalaman nih daripada saya gitu ya. Terima kasih Bu Roro, banyak informasi-informasi yang sangat menarik sekali. Jadi begini Ibu-ibu semua, saya di tahun 2014 ketika Bapak menjadi kepala sekolah SMKPP dan kebetulan memang tusi saya itu memang di lingkungan hidup, sehingga saya mencoba mengajak ibu-ibu anggota Dharma Wanita kita untuk membentuk bank sampah. Tujuan utama kita simpel Bu, bagaimana upaya kita sebagai anggota masyarakat, utama juga sebagai ibu-ibu rumah tangga yang memang seperti dikatakan Bu Roro tadi sebagai sumber penghasil sampah, bagaimana upaya kita untuk mengurangi sampah. Hanya simpel, bagaimana kita mengurangi sampah dari diri kita sendiri. Nah, saya membuat bank sampah, memang yang pertama komitmen Bu. Karena menurut saya bank sampah ini bukan satu kegiatan usaha komersil, tapi merupakan bakti pengabdian kita sebagai masyarakat peduli lingkungan, terutama terkait dengan sampah-sampah domestik. Karena kita sebagai ibu-ibu ini kita ini Bu yang biasanya mengelola rumah tangga yang paling banyak tahu sumber-sumber sampah itu dari mana, terutama dari dapur, kemudian kegiatan kebutuhan rumah tangga yang lain. Nah dari situ komitmen saya mencoba mengajak anggota Dharma Wanita membentuk bank sampah. Kemudian saya mencoba pernah saya dari dinas memang pernah melakukan studi banding ke Depok waktu itu. Memang di Depok itu sangat bagus sekali bank sampahnya. Di situ saya melihat. Jadi kami Bu memang memiliki beberapa ketentuan terkait dengan bank sampah, karena pertama ketentuannya adalah bank sampah yang kita terima adalah bank sampah yang bersih, yang kering dan bersih. Jadi kita memberikan edukasi kepada ibu-ibu anggota kita bahwa sampah yang akan disetor atau dijual di bank sampah itu dalam kondisi bersih dan kering. Jadi jika memang bekasan kemas produk ya ibu-ibu ya, mungkin maaf saya contohkan misalnya seperti ini ya ibu-ibu ya, ini kan besar dari Superpel ya ibu ya. Superpel ini bisa sebenarnya ini adalah refill kemasan. Nah, Superpel ini bisa kita kelola menjadi wadah kotak pensil atau juga bisa seperti ini Bu, menjadi tas gitu ya Bu ya, entah kelihatan atau tidak, seperti tas seperti ini, itu semuanya harus dalam bentuk kering, kalau tidak kering tidak bisa, karena kita akan mengolah kembali. Dan ini kalau waktu zaman kita kemarin itu termasuk tidak laku. Jadi di bank sampah kita ada unit 3R namanya. Di situ kita bersama-sama dengan ibu-ibu bagaimana mengelola sampah-sampah yang tidak bisa kita jual. Jadi yang pertama komitmen, kemudian memang harus di-SK-kan ibu-ibu semua, karena ini bentuknya kelompok, supaya ada komitmen, ada SK-nya juga, karena suatu waktu jika memang ada bantuan dari desa, dari dinas, kita sudah ada bukan disebut badan hukum ya, tapi paling tidak ada SK pengesahan yang dikeluarkan dari instansi kita, malah lebih baik kalau dari kecamatan, dari kecamatan atau kelurahan, seperti itu. Nah komitmen ini Bu, kan nanti kan kita manajemennya itu adalah bank sampah, seperti bank lah, kita punya buku masuk, kemudian kita ada petugas yang nimbang, kemudian mencatat, kemudian ada kita tabel harga. Ini yang penting, tabel harga ini sebagai patokan kita, berapa sih harga yang mau kita terima 1 kilo seperti kertas. Kertas itu banyak macam Bu. Kertas itu mulai dari buku, benar-benar dari kertas HPS, kemudian kardus juga bertingkat-tingkat dan harganya juga berbeda-beda. Jadi memang kita sudah harus punya daftar harga terkait dengan produk-produk yang akan kita terima.
Lalu mungkin ada beberapa pertanyaan terkait dengan plastik. Dulu saya juga bagaimana mensiasati seperti bekas permen, ya Bu, simpel itu Bu, bekas permen, kemudian makanan-makanan ciki, kantong asoy, kemudian kantong asoy lah ya, kresek kalau kita bilang kan, kalau dulu di 2014 itu sangat kencang sekali. Caca, kering dan mencacah, dan itu kami jadikan daleman bantal kursi Bu. Jadi bagaimana kami masukkan menjadi, kami buat emalnya, bahan kursi yang seperti kata Ibu Roro tadi, ada beberapa pakaian bekas yang layak, itu bisa menjadi sarung bantal kursi yang di dalamnya kami masukkan semua cacahan-cacahan yang kami beli dari ibu-ibu itu. Nah memang sampai saat ini kita belum kita bukan usaha ya Bu ya, sehingga memang pasar untuk nerima itu juga mungkin belum. Paling kita nanti ada kunjungan-kunjungan sebagai salah satu bentuk contoh bagi beberapa kegiatan seperti dinas koperasi misalnya pernah mengunjungi kita, melihat bagaimana apa upaya yang sudah kita lakukan. Kemudian yang bisa kita jual ke pengumpul. Dan itu memang terpilah. Jadi ketika ibu-ibu nyetor ke bank sampah, Bu, maaf Bu kalau saya tidak sistematik ya Bu menceritakannya. Berapa? Karena harga karton dengan harga kertas berbeda Bu. Sehingga memang kita menerima, dan efisiensi kita juga untuk kerja tim di bank sampah itu memudahkan kita untuk ini. Jadi tetap memang kita menerimanya terpilah itu untuk sampah-sampah organik, karena bank sampah ini secara prinsip itu mengelola sampah anorganik. Untuk organik saya setuju, memang kita harus composting, karena itulah salah satu bentuk yang paling efisiensi dan memang karena memang mudah terurai, memang anorganik seperti itu. Nah kemudian saya melihat beberapa pertanyaan terkait limbah cair ya Bu ya, limbah cair. Seperti disampaikan Bu, betul Bu. Memang seyogyanya kita ini harus punya IPAL, instansi pengelolaan air limbah, seperti itu. Tapi karena rumah tangga ini kan ya kita ketahui bersama agak sulit. Yang paling bagus adalah IPAL komunal memang Bu. Semua limbah-limbah cair itu terkelola dalam satu instalasi, itu yang idealnya. Tapi kenyataan kan pembangunan rumah ini kan tidak terstruktur dan tidak terencana kan, seperti itu, sehingga memang sulit. Sehingga kita intinya kembali ke kita sebagai individu masing-masing, bagaimana upaya-upaya kita untuk menjaga supaya lingkungan kita ini tetap menjadi lebih baik. Barangkali itu Bu, hal-hal lain. Oh ya, kita kan ada buku namanya buku tabungan ya Bu ya. Nah buku tabungan itu Bu, kalau saya kemarin saya batasi dulu, misalnya di atas uang yang harus standby di buku tabungan, contohnya misalnya 50.000 kalau saya dulu. Lebih dari 50, ibu-ibu yang mau narik ya silakan. Karena prinsip tapi support ibu-ibu anggota Dharma Wanita cukup bagus, sehingga saya sebagai ketua pada saat itu yang memang sangat merasa hidup. Saya mengajak ibu-ibu bagaimana kita mengurangi sampah. Jadi bukan, walaupun sisi lain memang sebenarnya sampah ini berkah karena bernilai ekonomis. Jika kita jeli melihat peluang itu. Nah, alhamdulillah di Sembawa, kebetulan saya juga tinggal di Sembawa ya. Di Sembawa sama dengan Balai Penelitian Karet Sembawa, kita memang ada pengepul. Jadi pengepul itu punya perseorangan, badan usaha, dia usaha. Jadi memang kita tertolong di situ, sehingga dia nerima kertas, kemudian kardus. Kalau untuk sampah plastik, sekarang ini sudah banyak pabrik mendaur ulang sampah. Tetapi tetap kita tidak bisa nyetor ke pabrik, karena biasanya dia menerima dalam skala yang cukup besar, sehingga tetap kita harus ke pengumpul. Atau bank sampah kita itu memang mengumpulkan dalam jangka waktu yang panjang, karena kan setoran itu sedikit-sedikit Bu, biasanya tidak banyak. Karena menurut statistik kan sekitar 1 kilo sudah tertinggi setiap orang mengeluarkan hasil 1 kilo per orang per rumah. Itu seperti itu. Barangkali itu Bu,
Ya. Untuk lebihnya kita berinteraksi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Waalaikumsalam. sekali Bu Martini sudah berbagi pengalamannya. Mungkin nanti kapan-kapan kalau sudah tidak pandemi dari Periska Sembawa bisa Iya. kunjungan ke SPP ya Bu ya, kan tetanggaan. Siap. Iya, siap. Ya, gitu ya. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu semuanya. Atau mungkin Bu Roro mau menambahkan, silakan Bu. Iya, ini kayaknya kalau saya lihat di chat ada pertanyaan yang belum terjawab ya, dari bagaimana gambaran nilai ekonomis dari bank sampah yang kita kelola setingkat RT misalnya. Ya, saya nggak bisa membandingkan antara antara RT di ini, saya nggak tahu Ibu lokasinya di mana, tapi dengan saya misalnya di Bekasi ya, karena harga dari sampah anorganik itu mungkin berbeda di setiap lokasi. Tapi kalau seandainya di kami sendiri itu kami selama setahun itu karena kami jadi kalau tadi Ibu sampaikan bahwa ada buku tabungan ya, karena kan namanya bank sampah harusnya ada buku tabungan sehingga setiap rumah tangga memiliki tabungan sampah dari sana. Cuma kalau seandainya di saya yang saya inisiasi di dekat rumah ini, jadi kami tidak memiliki buku tabungan, jadi kami sampah itu kami kumpulkan sebagai kas gang. Nah, gambarannya karena rumah kami cuma ya 20 rumah, nggak banyak, dan tidak semuanya berpartisipasi kadang-kadang, karena ada juga yang berprinsip begini, oh Bu Roro, itu kan saya kalau seandainya sampah yang non-organik, saya taruh di depan sengaja, kan itu rezekinya pemulung, gitu katanya. Jadi ada juga yang nggak ngumpulin sampah ke bank sampah, karena merasa bahwa sampah anorganik itu rezekinya pemulung. Walaupun menurut saya sih rezeki mah sudah dari sananya gitu ya, sehingga tidak usah khawatir pemulung tidak dapat rezeki. Nah, jadi nggak 20 rumah mengumpulkan semua, itu dalam 1 tahun kami bisa mendapatkan sekitar 1 juta gitu. Jadi 1 juta dari sampah yang dikumpulkan. Kalau 1 juta itu berarti satu bulannya ya mungkin sekitar 100 ribuan itu dari kami. Karena memang orangnya nggak banyak. Tadi kalau seandainya pertanyaannya digambarkan 1 RT, berarti harusnya lebih dari itu. Tapi yang saya mau sampaikan adalah, apa yang kami kumpulkan selama 1 tahun itu, kami mau mengumpulkan 1,5 ton sampah anorganik. Jadi bayangkan dalam 1 tahun kami menghalangi 1,5 ton sampah anorganik sampai ke TPA. Gitu. Jadi itu adalah salah satu milestone yang kami lakukan, salah satu yang bisa kami banggakan bahwa gang kami itu menghindari 1,5 ton sampah sampai ke TPA. Jadi kalau seandainya dari segi uang mungkin nggak terlalu banyak, Bu. Dari segi uang maksudnya ya, walaupun ya kalau seandainya nama ibu-ibu ya, lumayan Bu Roro, 50.000 misalnya bisa dipakai buat nambahin pulsa listrik gitu. Tapi kalau seandainya dilihat nggak terlalu seberapa. Tapi yang kita lihat adalah impact-nya. Jadi sebenarnya kita dengan membuat bank sampah itu kita menghindari mengirimkan sampah yang harusnya tertumpuk di TPA, tetapi kita recycle. Itu mungkin yang lebih. Kalau seandainya melihat itu, kita akan merasa oh iya ternyata apa yang kita lakukan itu bermanfaat sekali untuk lingkungan kita. Kira-kira begitu yang bisa saya tambahkan, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi tidak ya pertanyaan dari Ibu di sini? Ya, kalau mungkin tidak ada, kita cukupkan di sini ya, Bu. Materi webinar hari ini. Mungkin sebelumnya kita foto bersama dulu, Bu. Jadi silakan.
Itu akan pemberian sertifikat bisa disampaikan oleh Ibu Saya langsung. Ya. Ayu. Oke, mohon izin untuk share screen. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Roro yang sudah menjadi pembicara di acara kita hari ini. Kami serahkan sertifikat online ini kepada Ibu. Mari kita tepuk tangan. Terima kasih Ibu Roro. Kemudian untuk Terima selanjutnya kasih. ada bingkisan cenderamata dari kami untuk Ibu Roro. Mungkin jangan dilihat isinya, tapi dilihat sebagai bentuk apresiasi kami atas perkenan Ibu mengisi materi di acara arisan bulanan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih, Warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Alhamdulillah Ibu-Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, Ibu Roro, moderator, Ibu Alchemy, serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dan dapat kita aplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Bisa kita mulai dari diri sendiri, dari sekarang, dan dari saat ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas apabila ada salah-salah kata dan perbuatan dan gangguan-gangguan lainnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara webinar seri selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.